Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, Bapa Surgawi tidak pernah ada. Ya, Bapa Surgawi itu nggak pernah ada loh. Saudara-saudara, berapa juta umat yang ngaku Kristen disesatkan oleh pemahaman Bapa Surgawi. Kalau Anda doa ini, ya Bapa Surgawi gitu. Kalau ada Bapa Surgawi berarti ada dong Bapa Duniawi. Bapa Duniawi itu siapa? Ya Bapak Ali, Bapak Yohanes, Bapak Maksum, Bapak Markus, Bapak dan lain sebagainya, itu Bapa Duniawi. Lalu Anda berpikir ada Bapa Surgawi. Orang Israel itu menyebut Allah itu Bapa. Kalau di Jawa Allah itu Gusti. Andekan dulu kekristenan atau itu ada di Jawa, maka Allah itu disebut Gusti. Yesaya 63 ayat 16. Bapa, Engkaulah Allah kami, ya. Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Tuhannya huruf besar semua. Namamu adalah penebus kami. Jadi Bapa yang adalah Tuhan huruf besar semua, yang adalah Allah yang diyakini oleh Israel, disebut Bapa. Tapi Bapa yang ini harus penebus. Jadi siapa itu? Yesus. Kalau di Jawa kira-kira bunyinya begini. Tuhan, Engkaulah Gusti kami. Namamu adalah penebus kami. Sebab di Jawa Allah itu, Tuhan itu disebut Gusti. Walaupun ada Gusti yang orang dunia, misalnya Gusti Pangeran X gitu ya. Gusti Pangeran Haryo Gondokusumo, itu kan gelar-gelar di Jawa kayak gitu. Tapi ada juga Gusti yang artinya Tuhan, artinya Allah. Gusti Allah, Gusti Yesus. Ya. Itu artinya Bapa, yang tentu yang dimaksud Bapa ini adalah Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal. Sedangkan sebutan yang Anda sering sebut Bapa Surgawi itu nggak pernah ada itu. Mari kita lihat betapa Anda sudah disesatkan ribuan tahun oleh pengajaran-pengajaran Tritunggal Maha Sesat. Jangan cuma sekali Pak, Tritunggal Maha Sesat. Kalau kita lihat nomor 1, kita lihat Matius 9, Matius 6 ayat 9 ya. Bapa kami yang ada di surga ya. Jadi tidak ada itu Bapa Surgawi. Kalau Bapa Surgawi nanti ada Bapa Duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa Bapa yang ini? Kalau Anda baca doa ini, maka Bapa itu nggak bisa apa-apa. Bapa itu cuma Anda sebut-sebut, ampunilah segala kesalahan kami, berikanlah kami rezeki pada hari ini, tetapi yang mengabulkan doamu tetap Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yang melakukan doamu itu tetap Yesus, bukan Bapa yang kamu sebut-sebut itu. Ya, sebab Bapa yang ini adalah kiasan Yesus Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Silakan Anda doa teriak-teriak kepada Bapa. Ayat Alkitab menulis, jika kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang akan melakukannya itu siapa? Aku. Yohanes 14 ayat 13. Ya, ini adalah Bapa kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Bapa apa Yesusnya? Yesusnya. Tapi Yesus Allah. Sebab pada mulanya adalah firman, F huruf besar. Firman bersama-sama Allah. Dan firman ini adalah Allah. Firman yang adalah Allah turun ke dunia menjadi manusia. Allah dibentuk. Lalu di surga masih ada siapa? Ya ada Allah yang roh itu. Yang Yesus roh itu. Makanya di surga Bapa juga namanya Yesus ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini sama saja dengan Lukas yang nomor 2 ya. Lukas 11 ayat 2 ya. Ayat 2. Bapa dikuduskanlah namamu. Siapakah nama Bapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nama Bapa itu Yesus.
Jadi tidak pernah ada Bapa surgawi, itu nggak pernah ada. Ya. Lalu Anda pikir Bapa surgawi itu beda dengan Yesus gitu? Salah ya. Bapa surgawi itu kiasan Yesus Allah. Ya. Kecuali kalau Yesus mengatakan sebagai Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5 ya, atau Yesaya 63 ayat 16 yang Bapa Tuhan engkaulah Bapa kami. Tapi Bapa ini harus penebus gitu. Siapakah dia? Ya Yesus. Kemudian misalnya yang ketiga adalah Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Ya, lalu Anda pikir itu ada Bapa di surga, lalu Yesus duduk pangku-pangkuan sama Bapaknya gitu ya. Salah Bapak Ibu Saudara ya, yang duduk di tahta surga itu hanya satu tahta, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega di dalam Wahyu 4 ayat 2. Terdiri satu tahta di surga, dan yang duduk di tahta itu adalah Tuhan Allah yang terdahulu, terkemudian, yang ada, yang sudah ada, yang Maha Kuasa. Ini sama persis dengan Wahyu 1 ayat 8. Siapa dia? Yesus. Ada Bapa di surga? Enggak. Ya. Serius Pak, serius, tidak ada Bapa di surga itu. Kemudian contoh lain adalah misalnya yaitu Wahyu 4 ayat 2 ya, ternyata hanya ada satu tahta. Kemudian Wahyu 22 ayat 3 ada tahta Allah dan tahta anak domba. Lalu Anda berpikir di surga ada tahta Allah itu untuk Bapa, tahta anak domba itu Yesus. Salah. Allah dan anak domba itu ya sama saja, sami mawon Yesus Kristus. Sebab kalau roh itu tidak ada dua pribadi seperti pengertian Anda. Allah dan anak domba itu satu. Makanya di dalam Wahyu 5 ayat 13, Allah dan anak domba mendapat penghormatan yang sama. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Tuhan Allah dan anak domba. Ya, sama saja dengan firman adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Kalau Anda yang pikirannya dipenuhi dengan yang namanya Allah itu pribadi, biar sampai nungging-nungging nggak akan ketemu pemahamanmu ya. Allah itu roh, kalau roh itu tidak pernah dua, selalu satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Allah roh itu satu roh, tidak pernah ada dua. Lalu Anda berpikir Bapa dengan Yesus dengan anak domba itu dua pribadi yang berbeda, dua roh yang berbeda. Salah itu ya. Tidak pernah ada Bapa di surga. Bapa surgawi tidak pernah ada. Yang selanjutnya Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu Anda pikir, itu rumah Bapa, rumah Bapakku maksudkah surgaku? Percayalah kepada Allah di ayat 1 ya. Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya Yesus itu Allah. Nanti waktu ngomong ya belum Allah, waktu itu ya. Tapi sekarang sudah Allah. Jadi rumah Bapakku maksudnya surgaku. Di surgaku banyak tempat. Bukan kok Bapak itu punya rumah di surga. Anda berpikir ya super mampet 2000 tahun Anda penyesatan terhadap jemaat-jemaat, Anda pikir Bapak punya rumah di surga. Lalu Anda pikir rumahnya bergaya Spanyol. Ketika mati kamu bilang, aku dipanggil ke rumah Bapa di surga. Lalu kamu ke surga tanya ke malaikat. Malaikat, rumah Bapa di mana? Malaikat bilang, kamu gini ya. Di surga kamu disesatkan ya oleh pendeta dan romo ya. Kamu pikir di surga itu Bapa punya rumah gitu. Rumah Bapakku itu maksudnya surganya Yesus. Sebab yang di surga itu cuma Yesus. Sana kamu balik ke alam maut sana, itu bapamu itu. Bapak di alam maut ya. Siapa? Bapak iblis. Anda yang dipanggil pulang ke rumah Bapak ya Anda masuk ke rumahnya iblis. Di mana? Alam maut, kerajaan maut, liang kubur paling dalam. Jangan mau ya dipanggil pulang ke rumah Bapak ya, di surga. Di surga nggak ada Bapak kok. Yang benar telah meninggal atau telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Itu baru benar. Baik Bapak Ibu Saudara, Bapak surgawi tidak pernah ada. Jangan lagi Anda bilang, Bapak surgawi. Ya Bapak surgawi. Iblis ketawa ngakak itu.
Hore, kita berhasil menyesatkan para pendeta, para romo dan umatnya yang kusuk berdoa kepada Bapa Surgawi. Mereka nggak tahu ya, yang mereka doa itu sebenarnya pada iblis, pada kita itu. Mereka nggak tahu ya. Ya, kita berhasil ini. Iblis berhasil membelokkan ya. Ya, Bapa yang ada di surga itu kan harusnya Yesus penebus. Tidak pernah ada penebus kok Bapa, nggak pernah ada. Penebus itu ya Yesus. Maka Yesaya 63 ayat 16, Tuhan engkaulah Bapa kami. Jangan lupa kalimatnya dilengkapi. Dibaca selanjutnya, namamu adalah penebus kami. Tidak ada Bapa yang surgawi itu nggak ada. Padat, singkat, dan clear ya. Ayo tobat Bapak Ibu Saudara, kembali ke Alkitab. Tidak pernah ada Bapa di surga. Bahkan saya berani memberikan hadiah 5 miliar rupiah kepada siapa saja. Sebut saja Joshua Tewu, Gilbert Lumoindong, Niko Nyotora Harjo, Esra Alpret Soru, ya. Kemudian siapa lagi? Yesaya Pariaji, siapa lagi? Erastus Sabdono, siapa lagi? Pendeta spesialis setan Tony Daud, kemudian pendeta spesialis tipu-tipu sihir di jalanan Simon itu ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian Niko Nyotora Harjo. Siapa lagi? Ya, Stephen Tong. Saya berani kasih hadiah 5 miliar rupiah kalau kalian bisa menunjukkan di surga ada Bapamu. Nggak usah kamu naik ke surga, cukup tunjukkan pakai ayat Alkitab. Ya, ingat yang disebut surga itu adalah lihat kamu seperti Yohanes naik lalu pintu surga terbuka di dalam Wahyu 4 ayat 1. Silahkan kamu cari, itu yang disebut surga. Kalau Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu bukan surga. Surga itu ketika kamu membaca ayat Alkitab, melihat ketemu Wahyu 4 ayat 1, pintu surga dibuka, nah di situ surga. Apa yang kalian lihat? Yang duduk di surga ternyata cuma Yesus. Kalian cari sambil nungging-nungging, sambil tubuh ditoreh-toreh, bakar menyan, sebut-sebut Bapamu itu, tolong tunjukin dong Bapa engkau ada di mana. Kami mau membaca Wahyu pasal 4 mulai ayat 1 terus kamu baca. Tidak pernah ada Bapa. Ternyata yang di surga yang ada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Clear? Berani kasih hadiah 5 miliar? Berani. Nggak akan ada yang bisa, nggak akan ada yang bisa. Biar kamu nungging-nungging baca mantra. Please dong Bapa Surgawi, tunjukkan engkau ada di mana. Nggak pernah ada. Tapi begitu Anda baca Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapamu. Astagfirullah, berarti selama ini Bapak kita iblis. Yes. Ya, para pendeta-pendeta yang berkeliaran di medsos ya. Saya tantang Anda, tunjukkan. Nggak usah kamu naik ke surga, kayak Yesaya Pariaji, nipu-nipu naik ke surga, turun dari surga. Katanya, aku ketemu Bapa. Sekarang harga minyak urapan naik ya, soalnya aku habis ketemu Bapa. Bapa bilang harga minyak urapan naik, kan lagi pandemi. Ya, ayo kembali ke Alkitab. Tidak pernah ada Bapa Surgawi. Ya, Bapa Surgawi itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah di surga. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.